Nah, kita membuat REST API dari kode memakai kode Igniter 4 ya. Untuk kode Igniter 4-nya kita bisa download sendiri di situsnya kodeigniter.com versi 4 ya. Versi 4 kita download di sini. Lalu kalau udah kita taruh di SAM. Di SAM-nya di st-docs-nya. Nah, di sini saya taruh di saya punya folder namanya ppk. Ini isinya adalah project dari CI4. Nah, ini baru awal ya, jadi masih sama ketika baru di download tadi. Nah, hidupin terlebih dahulu, kita hidupkan dulu SAM-nya, dan apa masih kita hidupkan. Coba kita akses juga localhost ppk. Nah, ketika baru dibuka pasti kayak gini kan. Nah, terus coba kalau kita buka public ya. Nah, karena semua yang dimulai dari file publiknya. Kalau kita buka publiknya, nah dia akan error kayak gini. Ini gimana? Nah, caranya bisa kita edit di sistem, lalu cari kode igniter. Nah, kita udah buka, lalu kita coba cari lokal. Nah, di line 184. Nah, ini yang menyebabkan error. Jadi kita bisa bisa modifikasi sedikit kode tersebut. Di sini sudah ada. Kita ganti jadi ini. Ya, kita simpan. Nah, sekarang coba kita reload lagi. Nah, sudah bisa ya. Nah, masalahnya ini kan ppk ya, folder kita kan tadi di ppk. Tapi kenapa yang dibuka harus di publiknya? Nah, kita kan pingin buka yang ini kan. Ketika buka ppk harusnya sudah masuk di ininya. Nah, caranya mudah sebenarnya. Kita modifikasi beberapa file yang ada di sini. Nah, yang pertama kita buka di publiknya, lalu kita pindahkan indeks PHP-nya ke root folder, lalu kita edit sedikit di sini. Nah, di sini ada appconfig.php, kita rubah jadi ini aja, lalu udah kita simpan. Nah, di sini ada Spark, lalu di sini public ini kita ganti jadi html-nya. Oke, udah. Nah, terus kita buat file baru namanya .access. Oke. Nah, sekarang kita coba edit ada aksesnya. Nah, biar file yang bisa diakses hanya beberapa file aja. Nah, untuk ada aksesnya kita copy aja di sini. Nah, kita bisa close di sini. Nah, sekarang kalau kita buka ini, nah ini otomatis sudah masuk ke kode Igniter 4-nya, sudah masuk ke halamannya. Jadi tidak harus ke ini folder public dulu baru bisa dibuka. Ini sudah bisa seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk nih ke REST API. Gimana caranya membuat REST API yang sederhana di sini. Nah, sebagai contoh aja, di sini ada API.php ya. Kita membuat sebagai contoh kita membuat API.php. Nah, sekarang buka file app, lalu kita buka di controller, kita buat file baru di sini. Contoh aja app.php. .php. Oke. Nah, sekarang copy kan yang ada di sini ya. Nah, di sini kita punya resource controller. Jadi API ini controller dari resource. Jadi seperti REST API sebagainya ini pakai resource. Nah, jadi ketika dia diakses file indeksnya, dia akan memberikan output berupa ini defaultnya JSON. Jadi ini akan berupa JSON dari output ini. Sekarang kita coba kalau mengaksesnya seperti biasa API. Nah,
Di sini langsung muncul, yang muncul adalah JSON-nya ya, yang muncul JSON-nya. Nah, terus gimana caranya kita membuat kustomisasi dari ininya, routingnya? Nah, kita bisa edit sedikit di config, lalu di route di sini. Nah di routersnya ini kita tambahin aja ya. Contohnya routingnya tes gitu. Lalu ini tadi API index. Nah, sekarang kita simpan. Nah, ini artinya kalau kita mengakses endpoint test, dia akan memanggil controller API dan fungsi index di dalamnya. Nah, kita bisa coba. Ya, sama aja kan, berarti memang benar. Nah, sekarang ini udah sederhana, kita sudah bisa membuat yang sederhana. Jadi kita membuat REST API untuk mengakses data dari database. Data dari database-nya akan diambil dari controller menggunakan model, terus akan ditampilkan di REST API. Nah, untuk persiapannya kita buat dulu database-nya. Di sini saya pakai nama database-nya PPK. Nah, terus kita buat tabel mahasiswa, kemudian datanya ini kita buat aja. Kita di sini saya pakai Keeper Studio. Ini ada tabelnya, ada ID, nama, asal SMA, udah ada data beberapa. Nah, di sini kita membuat beberapa REST API yang akan nanti mengambil data-data ini. Untuk itu kita buat dulu konfigurasi database-nya. Konfigurasi di database-nya kita buat di apa? Ada di config database.php. Untuk config database itu di folder app di config. Di sini ada database.php, edit sesuai dengan yang ini. Di sini biasa username sesuai ini defaultnya root di ini. Kalau passwordnya kosongkan. Untuk database-nya tadi kan namanya PPK, kita tulis PPK ya. Nah, udah buat konfigurasi database-nya. Lalu kita buat buat model ya, buat modelnya di app model. Nah, kita buat di sini nih file mahasiswa model.php. Nah, di sini saya buat beberapa model untuk mengakses, misalkan di sini ini ya, untuk menambah mahasiswa, lalu untuk mengambil data mahasiswa, mendelete mahasiswa, data mahasiswa, kemudian mengupdate data mahasiswa. Nah, untuk menambah data mahasiswa itu cuma datanya langsung ditambahkan, kemudian untuk mengambil dia tergantung dengan ID-nya. Kalau ada ID-nya ada, maka dia diambil untuk ID tertentu, tapi kalau ID-nya tidak ada atau ID-nya nol, dia akan mengambil semua data mahasiswa dalam tabel. Nah, ini sudah. Nah, kita sudah membuat ini, lalu nah, kemudian kita membuat REST API-nya. Nah, di sini kita akan membuat 5 endpoint. Yang pertama get untuk mengambil semua data mahasiswa, kemudian get mahasiswa by ID, kemudian post ini untuk membuat data mahasiswa, put itu mengedit mahasiswa dengan ID tertentu, kemudian delete itu menghapus mahasiswa dengan ID tertentu. Nah, sekarang kita membuat yang nomor 1 dan nomor 2 dulu, get mahasiswa dengan get mahasiswa by ID. Nah, kita bisa membuatnya dalam sekali jalan. Nah, sini sekarang kita membuat controller untuk mahasiswa.php. Mahasiswa.php kita buat dulu controller buat mahasiswa PHP, lalu isikan ini.
Nah, jadi gini, kita buat dulu konstruktornya, model dari model mahasiswa tadi yang udah kita buat. Kemudian di sini ada fungsi namanya get mahasiswa. Jadi ketika fungsi ini get mahasiswa dipanggil, dia akan mengecek parameternya. Kalau parameternya 0, dia akan mengambil seluruh data mahasiswa. Tapi kalau parameternya ada, dia akan mengambil data mahasiswa atau ID tertentu. Nah, kalau misalkan datanya kosong, outputnya kosong, maka kan berarti tidak ada data. Nah, kita balikannya bukan oke. Nah, kita bisa aja dengan 404 bad request. 404 bad request ketika tidak ada data yang ditemukan. Lalu kalau misalkan ternyata tidak kosong, maka kita balikan dengan outputnya 200, oke. Dengan datanya kita bagi ke bukaan semua. Nah, lalu gimana caranya kita mengakses fungsi get mahasiswa ini? Caranya kita buka di config, kemudian di routes ini kita tambahkan route baru, contoh aja karena kita fungsinya get ya, routes get. Nah, di sini kita punya endpoint mahasiswa, dia akan memanggil fungsi get mahasiswa yang ada di controller mahasiswa. Nah, ini kan pasti memanggil get mahasiswa, tapi nggak ada parameternya. Sedangkan tadi di sini get mahasiswa punya parameter ID. Lalu gimana caranya kita bisa mengakses menambah parameternya? Nah, kita bisa juga menambah seperti ini. Kita copy ini. Jadi di sini sesuai yang kita buat tadi di awal, kita tambahkan 6. Nah, jadi di sini sebagai ini dinamis ya nilainya selama dia masih berupa angka. Nah, untuk mengambil data 6 di sini kita bisa pakai $1. Nah, $1 ini artinya parameter pertama dari fungsi get mahasiswa. Jadi apapun yang ada di sini itu akan dianggap menjadi parameter pertama di fungsi get mahasiswa. Nah, lalu kita coba aja. Kita coba jalankan dulu. Di sini kita localhost. Tadi adalah mahasiswa. Kita jalan mahasiswa. Oke. Kalau dijalankan seperti ini ya. Karena ini tidak terlalu rapi. Nah, kalau kita nyoba di browser memang tampilannya seperti ini ya. Nah, coba ini ada ID 1. Coba kalau kita nih ya, oke, berhasil ya. Dia mengambil data dengan ID 1 aja, tapi kalau tidak ada ID-nya dia akan mengambil data seluruhnya. Lalu kalau misalkan ini ID terakhir 3, kalau misalkan ID-nya 4, dia akan mengambil kanan phone. Nah, ini untuk lebih enaknya kita pakai software kayak Insomnia atau Postman. Di sini saya pakai Insomnia ya. Nah, di sini saya coba untuk get mahasiswa. Get mahasiswa, metodenya get, kemudian URL-nya tadi sama tadi kita coba lagi send. Di sini lebih enak dilihatnya. Nah, di sini ada ID 1, 2, 3. Dan kalau kita coba akses dengan ID 2, nah, keluar masuk ini keluarnya adalah dengan mahasiswa dengan ID 2. Lalu kalau misalkan ID 4, ya datanya tidak ada. Oke. Nah, lalu kita yang untuk get mahasiswa yang pakai objek dan method ID itu sudah bisa. Lalu selanjutnya kita akan membuat post ya untuk menambah data. Nah, untuk menambah mahasiswa kita buat juga fungsi baru di controllernya yang kita copy ya buat controllernya. Nah, di controllernya tadi di mahasiswa. Nah, tadi fungsi get mahasiswa, sekarang kita buat fungsi baru. Oke, add mahasiswa. Nah, dia add mahasiswa, dia akan mengambil request yang berupa JSON.
ada request berupa JSON, kita ambil ya, isinya ada JSON, nama, sama asal SMA. Nah, dari data nama dan asal SMA ini kita tambahkan ke mahasiswa yang ada di model tadi, di fungsi ini, untuk ditambahkan ke dalam database. Lalu kalau misalkan ini berhasil, ya, dia akan mereturn outputnya, insert mahasiswa berhasil, seperti itu. Nah, untuk mahasiswa sama seperti tadi, kita bisa pakai routingnya, kita tambahkan aja. Karena untuk metode ini adalah post yang dipakai, jadi kita menggunakan metodenya post ini, mahasiswa, lalu sini. Oke. Nah, di sini yang dibutuhkan adalah JSON. Jadi kita harus menambah. Lalu kita coba menggunakan ini untuk add mahasiswa. Nah, untuk add mahasiswa kita buat bodinya JSON dengan metodnya post, ya, URL-nya tetap URL-nya sama, ya, URL sama. Lalu di sini ada sesuai dengan ini tadi dimintanya, ada nama, ada asal SMA, di sini ada nama, di sini ada asal SMA, sesuai dengan standar JSON ya di sini. Lalu jika kita kirim, ya, send. Oke, sekarang insert mahasiswa berhasil. Lalu kalau kita cek lagi get mahasiswa seluruhnya, ya, ternyata ada nomor 4 ini, sudah nambah baru. Oke, nah sekarang berhasil yang buat menambah mahasiswa. Nah, sekarang kita coba lagi untuk delete mahasiswa berdasarkan ID-nya. Di sini kita coba dulu. Di sini kita tambahkan fungsi yang sama, fungsi delete di controllernya dengan parameternya ID ya 0. Dia akan mengecek, lalu kalau berhasil dia akan kembalikan. Ini sama aja, kita tinggal taruh terus sama, karena metodnya delete ya, baru kita delete mahasiswa. Dia membutuhkan parameter itu ya, ID-nya. Lalu di sini nah, masukkan parameternya satu ya. Nah, sekarang kita udah bisa. Sekarang kita coba dulu. Untuk delete mahasiswa, metodenya delete, bodinya dikosongkan, ini mahasiswa, kemudian ID-nya. Coba tadi kalau dilihat dari ini, cuman ID paling terakhir adalah 4. Kita coba ID dengan 4. Oke, delete berhasil. Kalau kita cek lagi seluruhnya, ada ID 4 tadi sudah berhasil. Lalu bagaimana kalau misalkan dengan ID yang tidak ada? Dia tetap akan mereturn sukses ya. Oke. Kemudian ini delete juga sudah selesai. Kemudian put ini untuk mengupdate data mahasiswa. Kita copy aja fungsinya di sini. Nah, untuk update mahasiswa dia butuh parameternya ya, Kemudian sebelum dilakukan pengupdatean, kita harus ngecek dulu sebenarnya mahasiswa dengan ID tertentu itu beneran ada atau enggak. Kalau beneran ada, kita bisa ngecek dulu. Kalau misalkan ternyata tidak ada, kita langsung balikan saja dengan 404 not found. Lalu kalau misalkan ada, berarti kita langsung minta request JSON-nya.
itu nama dan asal SMA, kemudian kita update sama seperti biasanya. Oke, lalu kita buat routingnya lagi di sini. Sebenarnya sama, kita input, lalu di sininya adalah update mahasiswa. Oke, sini sudah. Kalau coba lagi kita update mahasiswa, nah di sini kita akan ini metodenya code ya, JSON-nya berupa bodinya berupa JSON. Lalu di sini ada nama, asal SMA, sesuai dengan apa yang yang ada di sini dimintanya adalah nama, dari JSON-nya adalah nama dan asal SMA. Kemudian kalau kita kirim, ini akan mengupdate ID dengan ID 3 ya. Coba. Nah, dia akan mengganti ID 3 menjadi ini. Sebelumnya, yang sebelumnya ID 3 adalah ini ya datanya. Kalau kita cek lagi sekarang, sudah terupdate. Nah, sebenarnya ini sudah selesai ya untuk membuat REST API sederhana untuk mengambil data dari database, menambah data dari database, mengupdate, kemudian menghapus. Ini sebenarnya sudah selesai untuk sederhana, mungkin bisa ditingkatkan lagi dengan menambah validasi atau menambah kasus-kasus yang mungkin terjadi, misalkan ketika datanya tidak ada atau sebagainya.